Number 4. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Irianto alias Eri bin almarhum Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan bencana terhadap istrinya, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irianto alias Eri bin almarhum Ahmad tersebut. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 20 tahun, menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti berupa 1-15 dirampas untuk dimusnahkan, menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Number 3. Pengadilan Negeri Bengkulu Selasa siang kembali menggelar sidang perkara tindak pidana penganiayaan berat dengan terdakwa Rika Sonata dan Mustawa, di mana dalam agendanya majelis hakim yang diketuai oleh Immanuel membacakan putusan secara terpisah terhadap kedua orang terdakwa tersebut. Dalam putusannya, majelis hakim memvonis terdakwa Rika Sonata dengan pasal 355 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 KUHP, subsidiar melanggar pasal 354 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 KUHP. Di mana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu. Maka dari itu majelis hakim memberikan vonis maksimum terhadap Rika Sonata dengan kurungan 12 tahun penjara, di mana vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya menuntut selama 10 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Rika Sonata binti Faizan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun. 3. Menetapkan lamanya terdakwa telah ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Usai mendengarkan putusan ini, Rika Sonata yang didampingi kuasa hukumnya memberikan tanggapan terhadap putusan dengan yakni mengajukan upaya pikir-pikir selama kurang lebih 7 hari ke depan. Sementara itu, terdakwa Mustawa divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya 8 tahun penjara. Hal ini dikarenakan terdakwa Mustawa hanya diperintahkan untuk melakukan penganiayaan terhadap Ronaldo yang tak lain merupakan suami dari Rika Sonata. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut terdakwa divonis selama 10 tahun penjara. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun. Number 2. Orang mundur. Dengan siapa namanya, Mas? Yang ngajar. Air kerja siapa ngajarin? Berarti lu pernah dong tahu ini untuk campuran batik, pernah tahu? Ya, pernah kerja di Siapa lu? Ini kau mau warna batik tapi ini kebakar lu. Kamu cuci tangan kalau pakai ini kebakar nggak tanganmu? ya. Nekat pakai apa? Air keras. Air keras itu kenapa, Mas? Ya, Oh, nggak kasihan. pengen nggak cara itu Pak, ya kasihan. Dia nggak cerai kok melukai itu. Ya kan udah saya siram ke lagi telepon-teleponan kan. Memang ada niat untuk bikin cacat dia atau gimana? Ya pengennya
udahnya tapi pengennya nggak banyak dikit, cuma wajata tapi kan udah terlanjur. Untuk air kerasnya udah disiapin sejak lama? Ya 1 minggu kali. Dari awal Mas ingin melukai begitu ya? Sengaja ingin bikin cacat gitu ya? Ya pengennya dikit cuma di wajah. Tahun putih sekali. Bukan, maksud saya, kamu yang pertama sekali dulu bermasalah dan curanmor itu, istrimu sudah di sana? Iya. Dan setelah dengan siram itu, istrimu sudah 3 tahun anak di sini? Iya. Sang istri protes kepada yang bersangkutan, kamu kok dari dulu tidak punya kerja, seperti itulah kurang lebih yang terjadi. Sehingga si perempuan ini memutuskan untuk bercerai dengan yang bersangkutan, sehingga terjadilah istilahnya persidangan atau konsolidasi di KUA sebelum kejadian itu. Yang bersangkutan ini sebelumnya pada saat bulan suci Ramadan sudah menyiapkan air keras ini, yang disiapkan memang di sekitar rumah yang perempuan. Dia nggak mikir panjang Mas, dia ambillah ini yang sebotol ini yang udah disiapkan ini. Nah, air keras dari sini dia siram istrinya, kebetulan lagi nengok ke kiri Pak ya, sehingga kena di sini, kena wajah sebelah kiri sama tangan kiri. Oh berarti sini, gini. Sini tangan kanan sama wajahnya kena ke bawah. Kemudian dia siram sekali lagi Mas, 2 kali yang disiram istrinya. Karena istrinya mungkin langsung berlari ke belakang mencari air mungkin, ibunya ini sisanya dimasukkan, kena mukanya sedikit. Nah ibunya ini mungkin karena sudah tua, merasa kepanasan, langsung berguling-guling di bawah Mas, sehingga bekas cairan yang tadi disiram untuk istrinya itu kena lagi ibunya di bawah. Pasal yang dikenakan kita yaitu mengenai undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 44 ayat 2 dengan Pasal 44. Number 1. Penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan masuk dalam tahap tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis 11 Juni. Mendengar 2 terdakwa hanya dituntut maksimal 1 tahun penjara, Novel mengaku kecewa dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan mengawasi keseriusan penegak hukum dalam menangani kasusnya. Novel menyebut penganiayaan terhadap dirinya masuk dalam kategori penganiayaan level tertinggi karena direncanakan dan dilakukan menggunakan air keras yang menyebabkan luka berat. Namun terdakwa M. Rahmat Kadir, Mahulete, dan Roni Bugis, 2 anggota Polri nonaktif, hanya dituntut 1 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menilai kedua terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer terkait penganiayaan berat. Alasannya, tindakan Rahmat yang dibantu Roni menyiramkan air keras ke mata Novel tidak disengaja karena awalnya diarahkan ke badan Novel. Membangun proses penegakan hukum di suatu negara, tanggung jawabnya ada di Bapak Presiden. Tentunya ketika potret penegakan hukum yang digambarkan dengan compang-camping ini, dengan asal-asalan begini, dengan sangat buruk begini, ini tentunya membuat nama Bapak Presiden akan nampak sekali tidak baik. Dalam kesempatan ini saya juga mendesak kepada Bapak Presiden, apakah masih tetap akan membiarkan, apakah terus kemudian akan turun untuk membenahi masalah-masalah seperti ini.